Shalom semuanya. Selamat datang di Bara BAC Bersuara. Wah, akhirnya ya Mel, puji Tuhan setelah sekian lama podcast BAC itu hadir kembali. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kalau kita tuh dulu punya podcast juga, cuma sayangnya cepat berhenti. Nah, kali ini kita kembali dengan podcast yang baru dengan kemasan yang baru. Iya nih. Nah, bener banget. Kita tuh gak sabar banget mau nemenin sahabat Bara semuanya buat ngobrol bareng di podcast ini. Betul tuh. Oh ya, sahabat Bara, karena ini kan podcast baru ya, mungkin teman-teman banyak yang bingung nih, Bara itu apa sih? Amel tahu nggak Bara itu apa? Apa ya? Apaan tuh? Kasih tahu dong Kak Pandu. Jadi, Bara itu singkatan dari BAC Bersuara. Dan kalau sahabat Bara tahu nih ya, Bara ini punya makna yang mendalam loh, kayak ibaratkan semangat yang menyala-nyala. Jadi, kita berharap Bara ini bisa jadi wadah untuk sahabat Bara sekalian menaruh semangat, iman, dan kasih. Betul tuh, pokoknya lewat podcast ini kita mau korbankan semangat kita terus. Bener nggak Mel? Bener. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kayaknya nggak afdol nih Mel kalau kita nggak perkenalan dulu nih. Iya. Mungkin teman-teman di rumah nggak tahu nih siapa sih kita sebenarnya. Siapa ya? Siapa tuh? Kayak dari aku kali ya. Boleh. Halo sahabat Bara, perkenalkan nama aku Pandu. Dan aku Amel. Jadi kita bakal nemenin sahabat Bara semuanya di podcast ini setiap bulannya. Kayak kita bakal sharing-sharing dan banyak narasumber-narasumber yang menarik. Dan kita berharap Bara ini bisa menginspirasi kalian semua. Intinya kita ingin buat podcast ini itu sebagai sarana pendengaran kalian, kayak misalnya lagi di rumah bosen, bingung nih mau dengar apa, lagi di kereta bosen, lagi di jalan bosen. Pokoknya podcast ini bertujuan untuk menemani kalian dimanapun kalian berada. Iya bener banget nih. Jadi kalau kalian kayak lagi gabut atau waktu kosong nih, kalian bisa ngeklik podcast Bara kita ini di channel YouTube dan nonton kita deh. Yeay. Oke nih Mel, tanpa lama-lama, pasti sahabat Bara udah nungguin kan? Karena hari ini podcast perdana kita nih. Pasti sahabat Bara penasaran kan? Siapa sih tamu pertama kita ini Mel? Siapa ya? Siapa ya? Nah, ini dia nih yang menarik. Di episode pertama ini, kita bakal ngebahas topik yang menarik dengan narasumber yang spesial banget. Spesial? Karate 2? Apa pakai ayam? Enggak dong. Enggak. Jadi apa ini Mel yang bakal kita bahas di episode pertama kali ini? Nah, kita bakal bahas tentang sejarah awal berdirinya GPDI Bait Allah Ciluer sampai ke sekarang ini. Tapi kalau kayak gini juga aku penasaran sih. Nah, gimana kalau kita langsung panggil aja nih tamu spesial kita? Gimana Mel? Boleh, kita panggil bareng-bareng ya. Nah, ini dia Bapak Gembala. Yeay. Halo. Halo Om. Selamat apa? Selamat sore menjelang. Enaknya aja deh. Selamat Iya. pagi boleh, selamat siang boleh, selamat malam boleh. Boleh. Oke. Gimana baik semua? Baik Puji Tuhan, Om. baik. Om apa kabar nih Om? Luar. Luar biasa. Oke nih Om, tanpa lama-lama kita mulai pertanyaan dari pertama kali Om. Iya, Pertanyaan pertama nih teman-teman. Apa sih yang menjadi latar belakang didirikannya GPDI Bait Allah Ciluer ini? Tentunya dasarnya perintah Tuhan ya, itu dasar utamanya itu, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Dan mungkin hal inilah yang menjadi dasar utama pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya, karena adanya perintah Tuhan itu. Jadi emang dari Tuhan ya. Pasti Ya dong. kan ada panggilan Tuhan, lalu mulai melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini gitu. Berarti Om terpanggil ya Om nih Om ya? Terpanggil, pastinya harus terpanggil. terpanggil. Ya pasti terpanggil. Tapi kita semua juga terpanggil loh, ya dong. Ya, untuk melayani Tuhan. terpanggil. Nah, yang berikutnya nih, apa ada arti tersendiri nih dari nama Bait Allah gitu? Ada gak Om kira-kira? Kalau ya Bait Allah itu sendiri kan artinya rumah Tuhan, ya seperti itu. Jadi tentu harapannya sih Bait Allah itu benar-benar jadi rumah Tuhan buat kita semua umat Tuhan untuk beribadah
Dan ya kita berharap ya Tuhan hadir, selalu hadir di bait Allah. Nah, Gitu, Mel. nah, Mungkin kan pasti ada tantangan nih Om awal-awal membangun gereja ini. pasti banyak banget. Apa gitu. tuh Om kira-kira tuh? Kira-kira Nah, jadi perlu tahu juga ya, sebenarnya kan di tempat ini kan sudah mulai dari bukan generasinya Om aja gitu pelayanan tempat ini. Jadi orang tua lalu diteruskan sampai ke Om dan tantangannya berbeda dari tahun-tahun pertama pelayanan di sini. Dibuka pelayanan itu sebenarnya dari tahun 70-an. Oh, tahun Ya, 70. jadi perintisannya itu dirintis oleh Gereja Tiberias Bogor ya, yang sekarang ya. Dulu Gereja Pantekosta di Indonesia Bogor, Jalan Gereja. Nah, para pengerja di sana yang mulai merintis dan juga anak hamba Tuhan senior di sana yang membuka di sini. Dan dari gereja Jalan Gereja itulah banyak perintisan-perintisan dibuka tuh ya. Seperti di Cibinong sampai ke Cilengsi dan sebagainya, itu diawali dari para perintisnya dari Jalan Gereja. Gereja itu ya. Nah, kemudian sekitar tahun 75 gitu baru orang tua nih full time merintis di tempat ini gitu. Jadi sampai sekarang. Jadi apa ya, Om meneruskan gitu. Nah, bilang tantangan dulu dengan sekarang beda ya. Iya, Pasti beda gak beda. sih? Jadi kalau dulu itu tantangannya lebih ke apa ya, sekitar kita gini ya. Apa namanya sih? Penolakan. Oh, bukan, jadi seperti apa ya? Lokasi gereja yang pada saat itu masih di depan gereja itu masih hutan karet, hutan cengkeh gitu kan ya. Ada sawah gitu ya, penduduk juga belum banyak. Asik. Nah, tantangannya di sana kalau kita mau ibadah itu apalagi hujan, jalannya kan licin. Seperti itu sih tantangan-tantangan secara fisik ya. Jadi ngeri begitu. ya. Iya sih. Gitu. Jadi alam lah ya, alam yang kita hadapi saat itu. Kalau udah hujan, terus Jumalan juga angin, susah ya. ngeri juga kan, banyak pohon-pohon di sini. Nah itu seperti itu tantangannya. Terus kalau misalnya gitu, cara ngehadapinya dari Om sendiri nih itu gimana? Waktu dulu apa sekarang nih? Dulu. Nah dulu kan memang masih orang tua. Jadi orang tua itu mendidik supaya kita bisa bertahan gitu, tetap melayani gitu. Dan kondisinya waktu itu kalau hujan itu kan apa ya, mengerikan gitu kan, tempat di sini sepi juga kalau malam. Nah jadi ya mau nggak mau kita diajar untuk bertahan di sini karena panggilan itu, alasannya itu aja. Ya, Om, Gitu. kita ada makanan, makan dulu. Om. Wah, namanya apa nih, kue apa nih? Apa di Om kira-kira bisa nebak nggak nih Om? Makanan apa nih Om? Makannya ini nih. Apa ya? Kue apa namanya? Kue lapis ya? Ya, Bukan? tapi Kira-kira kue lapis dari siapa di Om? Om bisa nebak nggak kira-kira nih? dari siapa ya? Tunggu nih. Dari jemaat ya? Bukan? Ini krunya pernah jadi bahan khotbah Om. Siapa ya? Ini kalau nggak salah buatan Ibu Lani ya. 100 buat Om. Bener banget. Ini bisa dimakan Om? Oke, coba. Kenapa dengan kue Ibu Lani emang Om nih? Ntar dulu mau cobain dulu nih. Oh boleh, Cobain boleh dulu dong, Mel. cobain Baru dulu. bener nggak nih dari Ibu Lani? Coba. Emang beda ya rasanya pasti. Apakah legit buatan Ibu Lani nih? Iya ya. Oke, Oh bedanya ya. tunggu ya. Cuma sendiri nih makannya. Temenin deh. Jadi gini, cerita dari ini ya. Nah, Om kan suka pergi nih ke apa sih? Ya toko roti yang legendaris lah di Bogor. Boleh sebutin namanya nggak nih? Boleh. Boleh. Ya, siapa tahu dapat sponsor ya. Nah, Bogor Permai. Nah, di sana Om paling suka nih beli ini. Beli kue lapis ini. Nah, satu saat Om ngobrol di jemaat sama Ibu Lani bahwa saya suka ke Bogor Permai, cuman kok Ibu Lani kan kerja di sana, cuman di dapur atau di mana bagian nggak tahu. Lalu
Om bilang, Om paling seneng nih eh, makan kue apa sini lapis ini ya, kue lapis ini. Kalau Ibu Lani itu bilang, oh Om kalau beli di toko itu saya yang buat begitu. Jadi selama ini Om baru tahu ternyata yang buat kue ini ya jemaat juga di sini begitu. Nah itu kisahnya. Nah, itu ada wajik juga tuh Om. Boleh cobain Om. Sama nggak yang buatnya? Sama, Bu, Sama yang buatnya dong. sama Oh banget. sama gitu. Boleh deh. Jelaskan. Nah. Silakan Om. Ini harus ya. Harus ya. Eh. Sendirian nih Om nyobain. Cobain juga deh. Ya, Hmm. Cuman enaknya kalau ada tisu ya. Tisu. Tisu itu. Oh ini nggak kelihatan kenapa disembunyiin. Tapi nih, kayaknya seru nih kita lanjut ke pertanyaan Sambil ngobrol-ngobrol berikutnya. aja kali ya. Iya, sambil makan gitu ya. Oke nih Om, boleh diceritain gak nih Om? Gimana perkembangan gereja Bait Allah Ciluar dari awal sampai sekarang ini? Mungkin dari segi fasilitasnya, jumlah jemaatnya, bangunannya, atau mungkin dari acara-acara atau program ibadah yang udah diadakan ya? Ya, apa bedanya nih ya? Oh, jadi perkembangannya ya, perkembangan. Jadi kalau dulu itu kan memang fasilitas buat ibadah kan terbatas. Buat dulu hanya kita punya alat musik yang terbatas, hanya gitar biasa dan kemudian kita punya apa namanya ya rebana itu ya, hanya itu aja pada saat itu. Tapi walaupun alat musik kita dulu itu terbatas, itu masih tahun-tahun kira-kira tahun-tahun 80-an ya, 80-an itu. Tapi walaupun terbatas itu suasana puji-pujiannya dulu itu kita luar biasa Kita gitu membara ya. ya Om ya, walaupun Ah, musiknya. membara. Iya. Pantai Costa Tempo dulu begitu kan ya, semangat banget sampai kalau kita sementara puji-pujian itu sampai ada yang menangis lah, sampai apa melompat atau apa. Jadi memang benar-benar saat puji-pujian aja nih ya kita rasakan benar-benar hadirat Tuhan. Nah itu. Tetapi dengan peralatan musik yang sangat sederhana gitu. Lalu lewat ke apa keadaan seperti itulah jiwa-jiwa Tuhan kirim begitu ya, bertambah karena juga ada yang datang dari luar daerah, mungkin bekerja di Bogor dan sebagainya, ada yang mungkin mau usaha di pasar dan sebagainya kan, gereja dekat pasar. Jadi itulah pertumbuhannya ya, tentu pekerjaan Roh Tuhan membuat mereka datang beribadah gitu. Nah sampai sekarang nih, tadi apa perkembangan sampai sekarang ya. Iya, mulai dari mungkin Puji- dari bangunannya, fasilitasnya atau program-programnya nih. Nah, Tapi kalau gitu mah berkembangnya pesat banget ya sih. Ya, Nah, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. amin. Nah, jadi secara fasilitas juga mulai berubah, bertambah, ya ada alat-alat musik yang juga bertambah, jemaat mulai bertambah, lalu apa bangunan juga kalau tidak salah ini sudah membangun pertama itu sebuah gereja lalu memugar, ada sudah 2 kali kalau nggak salah memugar, membangun ya, memugar dan membangun. Nah itu, nah seperti itu. Jadilah perkembangannya. Lalu dengan fasilitas bahkan juga jiwa-jiwa juga Tuhan tambahkan, bahkan kita bisa nambah gedung sekolah minggu, walaupun memang masih rencana lagi bangun lagi ya. Nah dan program-programnya dulu memang apa ya, kalau dulu ibadah hanya kegiatan ibadah setiap minggu hanya berdoa begitu ya. Tapi kalau kemudian dari tahun-tahun 80 90 mulai ada banyak gereja di sekitar sini gitu ya, kaum mudanya saling apa namanya Merangkul juga fellowship gitu ya. Dengan dulu pernah juga ada 7 gereja kita gabungan buat Di sini, ibadah Om? kaum muda di sini. Wah. Lalu nanti kemudian kalau di sini lalu nanti kita ke Ciampea gabungan ke sana, kita ke Jampang, ke Tonjong, karena di sana juga ada gereja-gereja GPDI kan. Nah, mulai banyak acara-acara kita ikutin semua ya, mulai dari situlah banyak juga jiwa-jiwa yang
datang ke tempat ini begitu. Nah sampai sekarang nih gitu kan, sampai adanya apa acara ini nih, itu kan dulu nggak pernah ada nih kayak begini-begini nih. Ya sekarang aja ada nih. Itu masuk perkembangan Iya dong. dong, makin Iya. berkembang semakin Nah, hari kita. Ya. Gitu. Sambil cobain ya. Cobain Iya. dong Om. Hmm. Nah Om, Iya. habis ada makanan nih, ada minuman nih Om. Tapi takut gak cocok nih. Ada air mineral juga, air putih. Hmm. Bisa diminum. Thank you. Kita dengar-dengar Om juga suka ini nih Om. Apa nih Om kira-kira? Kalau Coca-Cola. warnanya begini. Coca-Cola. Ih, Betul. iya. Cocok gak sama Om minumannya? Banget sih. Sangat. Cuma sekarang udah dikurangin. Jadi kurangin Mel. Kurangin. Oh, Ya Mel gimana nih? mau banget. Nggak apa-apa sih, kan masih sehat. Oh. Nah, Ya. kenapa sih Om suka banget? Om suka sama Coca-Cola ya? Nah, iya suka banget. Kenapa bisa suka banget gitu? Apa emang selera atau gimana? Awalnya memang suka, terlalu ingat aja waktu dulu pengerja. Om ada 7 tahun tuh pengerja, kurang lebih 7 tahun di satu gereja di Kelapa Gading. Nah karena apa ya, pastori, ya pastori kan tinggalnya gembala ya, keluarga gembala. Dengan gereja berbeda. Ya, pastorinya di Jakarta Pusat, terus gerejanya di Jakarta Utara, begitu. Nah jadi terpisah. Kita pengerja-pengerja banyak di gereja. Jadi karena di depan gereja itu kan memang perumahan, sering banget tuh lewat mobil Coca-Cola gitu. Akhirnya dari situlah kita suka beli 1-2 kerat, simpen. Dari situlah akhirnya jadi apa sering sekali minum ini, jadi begitu Wah, Coca-Cola. berarti emang udah Dari Dari dulu nih dulu udah suka banget. banget. Ah, ah. Ngomong ada sponsornya juga dari Coca-Cola. Waduh. Oh iya Om, ini kan tadi udah bahas soal tantangan ya yang Ya. dihadapi di gereja ini nih. Mm. Nah, selain tantangan yang disebutkan, ada juga kesulitan yang benar-benar spesifik banget gitu. Itu kira-kira ada gak sih kayak yang emang susah banget, udah pergumulan gitu? Susah banget udah pergumulan apa ya? Seperti apa ya? Kayak Dalam pelayanan begitu. Yang susah boleh banget. boleh dalam pelayanan. Kayaknya nggak ada yang terlalu susah banget. Oh. Perjalanan bersama Tuhan tuh pasti lancar Nah. semua Amin. Mel. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Amin, amin, amin. Kita lanjut aja kali ya Om. Iya. Tapi boleh dong. Ada satu hal yang paling berat yang alami. Ada ternyata Wah, teman-teman. apa itu? Apa itu? Bukan juga ini ya, bukan berat juga sih, tapi namanya paling menyakitkan. Boleh nggak nih ceritain? Boleh, Kesaksian. boleh aja silakan. Jadi pernah Om mendoakan apa ya? Mendoakan satu ibu di tempat ini. Nah, di tempat ini yang memang suaminya ternyata ada bermasalah. Nah, rupanya masalah dengan kuasa kegelapan, dukun. Waduh. Wah, Lalu satu saat dia ketemu minta didoakan suaminya, tetapi rupa-rupanya dia ini menemukan di dompet suaminya itu seperti apa ya, jimat, kertas jimat. Kertas Lalu Wah. minta didoakan. Lalu pada saat itu, nah Om ajak siapa orang-orang muda pada saat itu ada di gereja lagi bersihkan gereja, kita ajak lalu doa bareng tuh ya, doa bareng. Om tumpang tangan tuh kertas jimatnya. Nah sudah setelah situ amin, pulang tuh kan ibunya. Besoknya tuh kejadian hari Minggu, itu kan hari Minggu, doainnya itu malam Minggu tuh, hari Sabtu malam, malam Minggu. Nah jam 4 pagi pas setengah 4 tuh Om itu rasa sakit di perut tuh, sakit di perut banget. Terus maaf mau buang air kecil ke kamar mandi tapi nggak bisa. Nah akhirnya memang sampai jam 11 siang nggak bisa buang air kecil, jadi memang sakit banget, jadi di kamar terus, jadi nggak bisa ikut ibadah. Nah akhirnya di situ tuh menariknya ya Om sadar bahwa itu tuh serangan balik dari kuasa kegelapan kan. Om doain malam kan ya. Nah, akhirnya Om sadar, Om cuman berdoa aja. Om minta firman tuh, Tuhan kasih
firmannya menurut Om sih ya nggak nyambung ya. Oh. Buat kondisi Om saat itu kan Om sakit banget tuh, nggak bisa buang air kecil tuh ya, di bawah pusat tuh sakit banget. Tuhan kasihlah gitu ayat firman Tuhan. Nah firman Tuhannya begini, hati yang gembira adalah obat. Itu yang Tuhan kasih. Cuman kan nggak sesuai dengan pengalaman Om saat itu. Firmannya menurut Om gitu kan, menurut Om. Nah, tapi ya sudah, mau minta firman Tuhan lagi, Tuhan bicara nggak ada, cuman ayat itu ya udah Om ambil aja ayat itu, mengimani hati yang gembira adalah obat. Padahal apa yang Om rasa itu sakit banget gitu ya. Ya udah, lama Om sampai akhirnya jam 11. Nah, itu kan ada Ibu Nur Salim datang ke Pak Pastori lalu bilang, Pak Gembala sini dikerok. Nah, waktu dibilang dikerok itu Om kan belum pernah kan dikerok, seumur hidup tuh belum pernah. Namanya kita kan orang Ambon nggak pernah dikerok, cuman pakai Kerok-kerokan berarti ya. nggak ada. Nah ya, porokan tuh biasanya orang apa? Orang Sunda. Orang Sunda kali ya, orang Jawa Barat kali ya. Orang Jawa Timur mungkin nggak tahu dah tuh. Pokoknya di Ambon mah nggak ada. Di Ambon nggak ada. Nggak ada, cuman ini aja apa minyak kayu putih lah Pak, kita gitu kan. Tapi saat itu dikerok. Nah waktu dikerok sampai pas Ibu Nur Salim tuh kerok di belakang, di si pinggang. Nah Ibu Nur Salim tuh berdoa, dan waktu berdoa itu dia berbahasa roh, dia lihat Tuhan kasih penglihatan. Ternyata di belakang Om ini, dalam ini tuh banyak paku, jarum, banyak jarum katanya. Ya sudah, pas banyak jarum itu ya Om cuma tahu bahwa roh yang dalam Om lebih besar daripada roh yang dunia ini. Ya tunduk kepada Allah, lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi setelah itu Om berdoa, tetap hati yang gembira adalah obat gitu ya. Nah setelah itu baru tuh setelah dikerok selesai, waduh sakit banget tuh dikerok kan pertama kan, belum pernah ya. Nah Ibu Nur Salim juga keroknya juga nggak lembut. langsung keset wah mau ngejerit juga kan malu gitu kan, gembala ngejerit di depan jemaat gitu. Mau teriak sakit juga kan nggak enak gitu kan ya. Iya. Ya udah, akhirnya sudah lewat itu, udah selesai, ke kamar kecil tuh mau buang air kecil. Pikir tadi nggak bisa kan, dari jam berapa, jam 4 pagi sampai jam 11 nggak bisa buang air kecil. Tapi pas jam 11 itu buang air kecil, ternyata Om buang air kecil bisa. Tapi waktu buang air kecil itu darah. Darah hitam, udah hitam karena ya lebih hitam dari ini kali ini ya. Waduh. Darahnya hitam banget. Nah sudah berapa menit kemudian buang air kecil lagi, darahnya apa, warnanya darah segar. Ketiga kali buang air kecil ya udah bersih, jernih normal lagi ya? gitu. Jadi artinya di situ Tuhan tolong Om gitu ya. Nah itulah pengalaman yang paling menyakitkan dalam pelayanan. Kalau yang lain-lainnya enggak, cuma dikerok itu tuh paling sakit tuh dalam pelayanan. Nah ingat sampai sekarang ini. Iya. Sakitnya gitu. Pertama kali juga kali ya dikerok gitu. Om ada trauma nggak sih Om kira-kira? Kayak habis ngedoain, aduh kalau habis misalnya nanti kalau ada jemaat minta doain lagi, kalau minta doain lagi tiba-tiba diserang lagi gimana? Pernah mikir gitu nggak sih Om? Enggak juga sih, karena itu udah pengalaman yang keberapa kali sebelum-sebelumnya di tempat ini ya. Hal-hal seperti itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita lihat gitu, bahwa kuasa Tuhan ada, dan itulah yang membangun apa, kerohanian kita, kebangunan rohani dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Benar-benar. Nah itu kebangunan rohaninya, nggak nunggu acara besar, KKR. Jadi dalam setiap pelayanan itulah ada kebangunan rohani. Nah kita lihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan ada. Jadi pernah juga mendoakan gitu. Ada rasa takut sih enggak ya? Ada rasa takut maunya, aduh kalau saya doain enggak. Karena udah beberapa kali ya Tuhan izinkan terjadi, mendoakan orang yang kerasukan begitu ya. Terus sampai ada yang memang mendoakan rumah begitu, satu rumah yang kadang-kadang TV-nya itu bisa pindah, televisi itu bisa pindah ke kamar mandi, ke bawah gitu. Bisa gitu. Terus dan rumah itu dulu pernah ada yang lempar pakai batu tapi nggak ada orangnya, batunya banyak, rumahnya bolong tapi nggak tahu siapa yang lempar. Nah sampai pengalaman seperti itu pernah dialami. Bilang trauma, takut enggak ya, gitu. Karena punya pengalaman dengan Tuhan, itulah yang membuat kita nggak pernah takut. Awalnya mungkin ya awal-awal pelayanan mungkin ada rasa ini ya itu.
Tapi akhirnya sama Tuhan tolong semua. Iya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar ya. Intinya Tuhan lebih besar ya Om di hidup kita. Amin, amin Iya. pasti. Nah, Om, nih, kalau dari segi format ibadah nih pada Hmm. masa-masa awal nih, ada gak sih perbedaan yang signifikan banget gitu? Format awal dari satu ibadah tempo dulu dengan sekarang ya, Iya. kayaknya nggak terlalu banyak berubah Oh. gitu. Mungkin pada dasarnya sama ya, format ibadah itu kan baik doa pembukaan ya sekarang juga masih gitu kan, lalu puji-pujian. Cuman dulu biasanya hari Minggu itu dalam ibadah itu selalu ada waktu kesaksian. Oh. Nah, yang berubah sekarang itu, nah itu dia Berarti kesaksiannya Ah, sekarang nggak ada ya? nggak ada. Jadi apa, hari Minggu itu memang tidak ada waktu untuk kesaksian. Nah itu yang berubah sekarang ya. Dulu mas setiap minggu masih ada gitu kan. Apa masih ada lah gitu ya. Sekarang udah nggak. Tapi bukan berarti nggak ada kesaksian. Nah, sekarang itu kesaksiannya itu biasanya yang Dialihkan berubah ke- dialihkan ke kebaktian apa, ibadah-ibadah wadah. Oh. Nah, pertengahan minggu, kesaksiannya di situ. Jadi sekarang itu ibadah raya hari Minggu itu fokus untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan gitu. Tapi aku penasaran deh Om. Kenapa Kan zaman dulu tuh belum ada yang buat nampilin liriknya. Tuh jemaat biar tahu liriknya tuh gimana sih Om kira-kira? Apa hafalnya apa dikasih kertas atau gimana? Kalau dulu lebih ke ini hafal. Hafal ya berarti ya? Karena juga dulu kan lagu-lagu nggak terlalu banyak buat puji-pujian ya, Iya. nggak terlalu banyak. Nah kalau yang pakai apa namanya Kertas. kertas itu biasanya lakor, kita latihan sangkor gitu ya. Nah seperti itu begitu. Jadi kita memang kan tidak ada buku pujilah Tuhan dalam ibadah Iya ya. sih, Jadi ya. biasa lagu-lagunya ya nggak terlalu banyak. Beda sama sekarang. Iya, Sekarang kan jadi- banyak banget gitu kan. Nah itu. Jadi perlunya juga ditampilkan di apa LCD gitu, seperti itu. Iya. Iya. Nah, kalau dari Om sendiri nih ya, ada gak kesan yang paling diingat banget nih dari masa awal-awal berdirinya gereja ini? Mm-mm. Yang paling diingat banget. Dalam hal apa nih? Ibadahnya yang paling diingat atau apa nih? Kayak dari ibadahnya, acaranya atau pelayanannya kali Om. Iya. Oh, Atau ada momen tertentu kali Om. Kayak ada acara Paskah ini kayak suka banget nih, berkesan nih di Om atau gimana gitu. Atau paling berkesan ya. Kalau paling berkesan banyak yang berkesan gitu. Ya dong, kita kan banyak kebahagiaan di sini. Jadi dalam setiap acara itu ada yang unik nih, membuat kita bahagia gitu loh. Seperti itu sih. Gimana? Menurut Amel ada nggak momen bahagia Amel di sini kira-kira? apa ya? Sebenarnya Amel kan jemaat baru nih, kira-kira gimana nih Mel? nggak baru juga sih ya, tapi Dalam kalau pelayanannya deh misalnya kira-kira. yang bahagia apa ya, semuanya bahagia sih, Iya dong. paling diingat sih, nggak ada yang nggak mungkin nggak akan diingat gitu loh. Oke. Nah nih Om, kira-kira ada nggak sih Om program program gereja atau kegiatan sosial dari GPDI Bait Allah Ciluar ini yang menurut Om sendiri itu menjadi berdampak bagi jemaat ataupun masyarakat sekitar? Kira-kira nih Om. Kalau buat apa? Buat jemaat ya. Mm-mm. Kalau buat jemaat itu diakonnya ya pasti itu ya berdampak ke jemaat. Lalu dulu kita pernah juga keluar seperti kasih makan apa sih, nasi bungkus buat ini. Cuman kalau sekarang kan sudah seperti apa, sudah terlalu banyak ya di sekarang ini yang apa namanya itu, bawa bukan sembako sih, kasih makan itu, Ya, berbagi lah ya Om. berbagi. Nah itu berbagi sekarang kan di mana-mana udah banyak tuh. Nah dulu kita sempat itu awal-awal itu kita pernah lakukan, tapi kemudian kita alihkan ke dalam dulu begitu, karena sekarang udah banyak sih Banyak gitu. ya? Gitu. Oh, tapi Om kayak kalau Ya. misalnya kayak memberi gitu kayak kayak sembako gitu, apakah masih ada nih kayak tiap bulan atau enggak per minggu gitu? Kalau itu kan diakonnya ya tiap bulan ada. Nah, kalau tiap bulan ada itu dari gereja ya. Nah, tapi kalau dari pribadi Om sendiri juga ada gitu loh.
ya pelayanan-pelayanan seperti itu. Jadi baik Om lakukan itu ya buat jemaat, tapi juga ada yang Om beri juga buat gereja-gereja lain begitu. Kadang-kadang memang nggak diumumkan di jemaat gitu. Itu mah korban-korban pribadi gitu ya. Gimana peran jemaat dalam pertumbuhan di gereja ini gitu? Peran jemaat. Iya, peran jemaat. Ya pasti kita bisa bertumbuh, kita bisa ada sampai saat ini itu juga pertama memang karena Tuhan, ya. Yang kedua juga ya karena peran jemaat juga sama-sama dengan kami gembala gitu kan bisa sampai sekarang ini begitu kan. Jadi karena jemaat juga membantu aktif, jemaat juga ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan begitu kan. Nggak mungkin kita gembala kan pimpin pujian atau apa semua firman Tuhan sendiri kan, tidak. Tapi sudah banyak jemaat Tuhan juga ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan mimbar begitu. Jadi sehingga bisa berkembang gitu. Iya, berarti jemaat sangat berperan besar. Pasti dong, Kita saling pasti. merangkul ya Om kita di sini juga ya. Yes. Saling menopang gitu ya, saling mengisi juga. Ya, bukan saja sekedar pelayanan ya gitu. Yang hal-hal yang lain juga pastinya sih begitu. Nah, Jadi Om, menurut Om ada nggak sih hubungan gereja dengan masyarakat sekitar dulu dan sekarang perbedaannya gitu? dulu dengan sekarang ya, Apa gereja sama-sama dengan kita saling masyarakat. merangkul gitu? Memang jadi kalau dulu ya sampai sekarang nggak jauh beda ya. Memang dari awal keberadaan kita gereja di sini udah diterima oleh masyarakat. Puji Tuhan banget ya Om ya. Ya, udah diterima. Kayaknya nggak ada masalah ya selama ini ya. Walaupun kadang-kadang kita kan suka latihan tuh sampai malam tuh di gereja ya jam 9 lebih. Kayaknya berisik juga ya kalau latihan-latihan gitu ya. Tapi puji Tuhan sih masyarakat di sini, tetangga di sini sih nggak ada nggak masalah. Si aman-aman ya Om ya. Puji Tuhan ya, semua karena Tuhan gitu. Nah, ini nih Amel penasaran banget nih. Pernah nggak sih awal gereja dibangun sampai sekarang nih ngalamin kebangunan rohani gitu? Nah, kan kayak tadi Om bilang, pembangunan rohani itu bukan aja satu acara ibadah besar gitu kan. Seperti pengalaman-pengalaman yang tadi Om bilang, mendoakan orang yang kerasukan atau mendoakan rumah yang diganggu kuasa kegelapan. Lewat pengalaman-pengalaman itu juga kita ngalamin namanya kebangunan rohani. Begitu, mendoakan orang yang kerasukan gitu. Sempat Om di tempat ini tahunnya Om lupa. Pernah ada satu orang muda datang ke tempat ini nih. Ya, ke tempat ini dia minta untuk dilepaskan dari ilmu hitam. Nah, Om nggak kenal dia pun nggak kenal Om, tapi Tuhan suruh dia datang ke tempat ini. Cari Terpanggil Om. berarti Om ya. Tuhan, nah gitu kan. Om juga heran loh, kenapa kamu nyari saya gitu kan? Karena dia bilang Tuhan suruh saya ke sini. Nah, cari Om begitu. Ya akhirnya didoakan. Dia dilepaskan dengan luar biasa oleh Tuhan. Bahkan juga sempat ada yang pernah didoakan, ini orang yang lain ya. Nah itu sewaktu didoakan dia gayanya berubah seperti harimau begitu ya, seperti itu. Nah tapi ya puji Tuhan, sekali lagi Tuhan yang kita sembah kan Tuhan yang berkuasa gitu kan. Roh yang dalam kita lebih besar tuh daripada roh yang dunia ini. Dia dilepaskan lewat pengalaman-pengalaman itulah menurut Om ya, itu satu kebangunan rohani buat kita semua. Itu untuk melihat bahwa kuasa Tuhan ada nyata gitu. Ya, Om, ya. Gak harus nunggu mamanya KKR besar atau apa. Dalam ibadah-ibadah pun kalau Tuhan bekerja itu kan pasti mendatangkan kebangunan rohani. Jadi gitu. hal-hal yang orang-orang bilang sepele juga bisa ya Om ya. Bisa pasti gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, Tapi Om. mau bersaksi nggak apa-apa ya? Boleh dong. Nggak apa-apa, Nah, silakan. bersaksi. Jadi pengalaman rohani itu yang membuat kita terbangun atau kebangunan rohani ya. Om sebenarnya kan di tempat ini kan awal dilantik jadi gembala, sebenarnya Om agak nolak gitu. Sempat ada penolakan dulu berarti ya. Dalam Ya. pribadi Om yang buat rencana Tuhan karena Om nggak yakin gitu. Tapi akhirnya ya sudahlah, Om terima sebagai gembala. Lalu ya Om minta Tuhan teguhkan tuh. Tuhan teguhkan. Kalau jadi gembala, apabila Om jadi gembala tempat ini, Tuhan tolonglah
teguhkan. Cuman Om nggak kasih tahu harus ini dan itu, enggak. Pokoknya ada tanda yang meneguhkan bahwa Om ada sebagai kepala di sini. Nah, pada saat itu Tuhan izinkan Om tuh harus mendoakan orang yang kena stroke tuh. Stroke, jadi apa namanya, sebelahnya itu mati gitu ya, nggak bisa gerak gitu, itu kena stroke ya. Nah, setelah Om doakan saat itu, dan saat itu juga orang itu yang udah kena stroke itu bisa jalan. Nah, itu Puji mujizat Tuhan ya. pertama di tempat ini. Nah, itulah yang membangun rohaninya Om tuh gitu kan. Wah, ternyata benar nih, Tuhan meneguhkan, Tuhan panggil Om untuk jadi gembala di tempat ini. Dan setelah itu ada beberapa kali juga Om mendoakan mereka yang kena stroke sembuh. Ya, seperti itu. Puji Tuhan. Bahkan ada yang udah stroke-nya itu sampai pecah pembuluh darahnya gitu ya. Nah, Om suka kesaksian juga berapa kali di jemaat gitu dan sembuh gitu. Ya, sekali lagi sih itu bukan karena Om, bukan. Om kan hanya mendoakan gitu kan. Tapi Tuhan yang sembuhkan. Iya, Nah, itulah yang membuat apa ya, ada Om juga terbangun gitu. Dengan kesaksian ini juga kan jemaat Tuhan terbangun. Mungkin ya Nah, gitu. pendengar di rumah juga bisa jadi terbangun ya dari kesaksian Om ini ya. Amin. Amin. Puji Tuhan gitu. Lanjut ya Om. Ya. Menurut Om, bagaimana gereja GPDI Bait Allah Ciluar ini bisa menghadapi perubahan zaman, misalnya di era digital sekarang ini? Kayak kemarin misalnya kita ada musibah COVID gitu, bagaimana gereja ini bisa tetap bertahan gitu Om? Ya, dengan puji Tuhan, dengan apa, perkembangan teknologi gitu kan ya, khususnya waktu pengalaman COVID kemarin itu kan, akhirnya kita kan tetap bisa ibadah Gitu. ya, bisa ibadah, kita bisa live streaming begitu kan, sehingga walaupun jemaat ada di rumah, dengan perkembangan teknologi kita bisa ibadah walaupun ibadahnya kayaknya agak beda gitu ya. Harus di rumah ya gitu kan, Om di gereja, tapi puji Tuhan sih ya, dengan perubahan zaman ini gitu, dengan teknologi yang terus lebih canggih, kita jadi bisa tetap ibadah walaupun kita nggak bersama gitu ya, dari jarak jauh. Tapi kan ya sekarang ini puji Tuhan juga kan ibadah kita ada live streaming, sampai jemaat Tuhan yang mungkin ada di luar kota pun gitu kan masih bisa ikut ibadah nih, ya di GPD Bait Allah Ciluar lewat live streaming yang ada gitu. Oke. Nah, menurut Om gimana sih, apa perbedaan gitu pas suasana pas COVID gitu? Berpengaruh banget gak sih pas COVID? Suasana ibadahnya kali Om mungkin. Suasana ibadah. Suasana ibadahnya pasti berbeda gitu ya, pengaruh karena berbedanya biasanya kita kumpul, ini nggak kumpul, dan situasi saat itu membuat kita jadi apa ya, menghadapi kenyataan, waduh, nggak menutup kemungkinan sih ada rasa takut ya pada saat itu ya, dengan penyakit COVID itu ya, dengan itu. Nah, tapi dengan pengalaman itulah orang jadi lebih sungguh-sungguh tuh cari Tuhan, gitu kan. Semua jadi lebih sungguh-sungguh cari Tuhan, lebih berharap sama Tuhan gitu. Situasi seperti itulah yang membawa mereka, juga Om, kita semua. Nah, situasi itu juga yang membuat Om tuh ya lebih bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya sih. Nah, lewat pengalaman COVID itu Om bisa ngelihat maksudnya bagaimana orang ya jujur aja, walaupun mereka mungkin terlihat tidak takut, tapi jujur aja bisa ngerasain bahwa mereka sebenarnya takut mati gitu kan, lewat penyakit itu. Nah, dengan rasa takut itu mungkin mereka jadi lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, di situ juga Om akhirnya Tuhan bukakan beberapa rahasia firman Tuhan. Ya, Om bisa, puji Tuhan, bisa bagi ke jemaat gitu. Untuk sesi ibadah juga aku ngerasa sih Om perbedaannya. Kayak pas kalau pas zaman COVID kemarin, kalau perjamuan itu di rumah cuma nyiapin teh sama roti gitu juga. Oh iya. Kerasa banget bedanya sih. Tapi kan sempet juga tuh pokoknya adik kirim Oh ini iya, kan. dibawa ke rumah-rumah. Iya, dikirim ke rumah-rumah, tapi itu kan setelah beberapa waktu sesudah COVID ya. Nah, dulu memang pakai ini ya, pakai teh sama roti ya, karena kan kita nggak boleh ketemu tuh. Iya. Jadi di rumah nyiapin yang ada aja gitu. Nah, begitu. Kalau nggak roti pakai malkis gitu bisa ya. Nah, ya seadanya ya. Tapi tetap kan nggak kehilangan makna ibadahnya itu kan. Tapi itu justru tambah sungguh-sungguh. Nah, tambah berdoanya makin. Amin. Makin mencari Tuhan. Amin. Nah, gimana nih dari awal tuh gimana sih
sampai bisa ngebentuk komsel kayak komsel Agape gitu yang Oh, sekarang ada. nah itu juga perkembangan ya, perkembangan Mm-mm. pelayanan ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya Om awal jadi gembala, Om juga punya kerinduan membentuk komsel gitu kan. Cuman Om punya kerinduan jangan semua idenya itu datang dari Om, Oh, gitu kan. berarti Om kepengen idenya itu datang dari jemaat, gitu. oh, Om sih udah ya, jadi itu kerinduan Om. Jadi kalau boleh segala sesuatu yang baik dalam pelayanan itu Om kepinginnya jemaat yang usulkan. Oh, jemaat yang usulkan nanti tinggal Om yang menopang. Itu awalnya komsel. Nah waktu itu ada rekan Om yang dari gereja di Kelapa Gading, dia bawa makalah tentang komsel. Nah lalu setelah dia sampaikan, direspon oleh jemaat. Nah mereka punya kerinduan, ya Om nopang begitu. Jadi pas jemaat punya kerinduan, mereka punya keinginan itu kerinduan untuk mengadakan komsel, ya Om dukung. Akhirnya terjadilah komsel gitu. berarti komsel ini berawal dari jemaat. Ya, kerinduan jemaat begitu kan. Oke, Dan seperti oke. itu. Dan itu yang Om harapkan sih. Ya. Iya. Oke, ini Om, ini pertanyaan terakhir ya Om. Mungkin ada nggak sih Om, apa visi misi yang awal gereja ini ada? Apakah masih relevan sampai saat ini menurut Om? Visi misi gereja yang ada sih masih seperti tadi Om bilang bahwa visi gereja ya, visi dan misi gereja kan berdasarkan perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, masih relevan nggak? Masih. Masih ya. Sebab itu juga yang kita kerjakan, memberitakan Injil dan juga membawa jiwa-jiwa untuk menerima Tuhan dan dibaptis. Masih banget, masih relevan gitu. Sampai sekarang, puji Tuhan. Kan. Tepuk tangan lu dong semuanya. Oke, ini Om, karena udah menjelang penutup, ada nggak sih apa sih harapan Om buat Natal dan Tahun Baru ini? Harapan dari Om ya? Tadi Om, Buat siapa nih? boleh buat Om, boleh buat jemaat, buat buat keluarga, jemaat. apa aja Iya, bebas buat Om. siapa aja yang Tahun baru, harapannya Om sih. Harapan Om dari dulu nih ya, dari dulu nih, punya kerinduan dan juga doa Om sama Tuhan. Om cuma pengen punya Om ingin bahwa ini kerinduan ya, harapan. Semua jemaat itu bisa setia, itu aja. Setia ya. Artinya mungkin nggak banyak jemaatnya gitu ya. Walaupun nggak banyak begitu, semuanya bisa setia semua gitu. Nah itu kerinduan Om. Itu. Jadi kerinduannya bukan supaya apa, jemaat pengen apa semua gitu ya. jemaat jadi banyak gitu. Tapi Om punya pemikiran sederhana, walaupun nggak terlalu banyak begitu, semua bisa berlaku setia. Itu. berarti Gitu. meskipun jemaatnya sedikit tapi Ya. yang penting tuh setia dan Bukan apa kuantitas ya, yang penting kualitas. iya. Nah, kalau setia kan masuk surga semua. Amin. Amin. Oke deh. Jadi itu sih kerinduan Om. Nah sebelum itu ini kan udah terakhir ya. Terima kasih banyak ya Om buat hari ini udah menyempatkan buat hadir di perdana episode Bara kali ini. Kiranya apa yang Om sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Bara semuanya dan kira-kira Om punya pesan apa nih buat Bara? Buat Bara, Mm-mm. Buat podcast kita ini Om. semakin apa namanya? Makin membara kali ya Om. Semakin membara. Makin membara. Semakin Oke, semangat. semangat ya. Semakin bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang membuat kita juga jadi membara. Amin. Gitu Oke Om, kan. mungkin ada pesan terakhir nih Om ya. Boleh nggak Om kasih berdoa buat teman-teman kita yang sedang kena musibah nih Om? Yang di Di Sibolga ya. Sumatera. Iya, di mana? Sumatera, di Aceh. Sumatera, ada yang kena banjir, ada yang Ah. kehilangan tempat tinggal. Oh, baik Iya. ya. Oke deh. Baik, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua itu karena campur tangan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami.
Sebelum lebih dalam kami masuk doa sembahyang kami, kiranya Tuhan terus mengampuni dosa dan salah kami, kelalaian, keterbatasan kami. Basuh kami semua dengan darah Yesus, sehingga Tuhan pengampunan yang Kau beri melayakkan kehidupan kami untuk kami tetap layak ada di hadapan hadirat Tuhan. Bapa surga, hari ini bersahati dengan tim bara yang ada, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, baik itu Tuhan yang ada di Aceh, baik itu juga Tuhan yang ada di Sibolga, ataupun di daerah-daerah Tuhan yang mengalami musibah, banjir, ataupun longsor dan sebagainya. Tuhan, dimanapun kejadian ini terjadi, kiranya kami berdoa, Tuhan ada di sana, Tuhan menolong setiap umat Tuhan, Tuhan menolong mereka yang mengalami musibah ini. Tuhan kuatkan mereka semua. Biarlah Tuhan lewat musibah ini, Tuhan lewat kejadian ini, Tuhan membawa mereka lebih mencari Engkau. Tuhan memberkati sehingga daerah-daerah yang terdampak banjir, longsor dan sebagainya, Tuhan kiranya pulihkan. Bahkan terlebih Tuhan menolong mereka yang mungkin mengalami kedukaan, Tuhan hiburkan. Dan biarlah mereka boleh kembali pulih, semua boleh berjalan dengan lebih baik lagi Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan sembuhkan apabila mereka sakit, apabila mereka susah, Tuhan hiburkan. Apabila mereka membutuhkan berkat Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Yesus kembali memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya daerah Sumatera boleh dipulihkan. Kiranya juga Tuhan memberkati Pulau Sumatera, baik juga Jawa, Kalimantan, Tuhan, Sulawesi, bahkan kepulauan yang ada di timur sampai Papua, Irian. Semua Tuhan memberkati sehingga kami boleh melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba juga berdoa buat broadcast bara ini ya Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah ambil bahagian dalam acara ini. Tuhan pakai mereka semua sehingga kemuliaan dan nama Tuhan saja yang dipuji dalam setiap program ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini menjadi doa dan sembahyang kami. Dalam satu nama ajaib kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita ya dimanapun kita berada. Amin, amin, amin. Nah teman-teman bara, jangan lupa di subscribe ya dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Dan jangan lupa kalau sahabat bara punya ide atau saran atau pertanyaan nih, kalian bisa ketik di kolom komentar yang ada di bawah ya. Karena podcast bara ini, semoga podcast kita semakin membara di kalian semua dan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Buat sahabat amin. bara, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Berkati. Selamat Natal. Terima kasih.